Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di story saya, Cek 104 Story. Dan kali ini saya bakal nge-review ya. Nge-review ini ada banyak permintaan juga dari teman-teman buat nge-review motor saya, odong-odong saya nih. Odong-odong ya. Dan satu lagi nih, satu lagi nih. Nah, yang poin di video kali ini, karena yang saya banyak juga pertanyaan dari teman-teman, kok mahal? Apa aja sih yang dipasang? Apa aja sih yang harus dirubah? Kenapa pemasangan upsedon dan swing arm motor-motor trail build up ke motor-motor KLX, CRF, dan WR itu bisa mahal gitu. Dan kali ini bakal dibahas tuntas sama saya, tapi kondisinya udah terpasang ya. Ntar saya bakal kasih contoh aja pakai upsedon ini nih. Pakai upsedon ini biar teman-teman yang belum paham bisa ada gambaran lah, biarpun tidak bisa masang sendiri, seenggaknya teman-teman tahu lah kenapa mahal ataupun kenapa biayanya lumayan besar untuk pemasangannya, untuk pengaplikasian upsedon build up dan swing arm build up itu ke motor-motor lokal. Oke, pantau terus video saya sampai kelar biar manfaatnya terasa. Cekidot. Nah, kali ini contohnya mungkin di motor KLX lah. Sebenarnya sih konsepnya sama aja ya. Konsepnya sama aja. Pasti perubahannya di situ-situ aja gitu. Dan yang harus dirubah itu as upsedonnya, as shocknya itu harus dibubut menyesuaikan dengan bearing komstir yang ada di motor tersebut. Contoh di motor KLX, berarti asnya, diameter as ini harus dibubut sesuai dengan bearing komstir. Karena as bawaan upsedon build up itu panjang, jadi ntar di sini tuh bakal diganja nih. Tolong sini deketin. Nah, diganja bos-bosan nih. Ganja bos-bosan kayak gini nih. Karena si rangka KLX itu lebih pendek dari as shock bawaan motor-motor build up. Gitu. Nah, terus yang kedua itu untuk di roda sendiri, mungkin mendekat. Nah, untuk di roda sendiri, karena tromol KLX itu kan lebih kecil ya, lebih kecil dan lebih ramping, dan harus dikasih bos-bosan ganjelan menyesuaikan kelurusannya itu. Bisa dipasang bos-bosan sesuai lebarnya itu sesuai lah, menyesuaikan dengan titik senternya, lurusnya dengan rangka bos-bosan. Nah, karena dudukan ini kan kaliper KLX ya, biar bisa terpasang kita harus bikin bracket juga nih, bracket agar kaliper KLX-nya, kaliper remnya itu bisa terpasang menyesuaikan dengan diameter ini nih, diameter piringan cakram. Intinya biar bisa terpasang harus bikin bracket gitu ya, harus bikin bracket. Nah, yang keempat itu kita bikin bracket buat kunci kontak nih, kunci kontak
Ya terserah sih, mau dipasang kunci kontak di sini atau mau di bawah tangki di sini, bebas kunci kontak. Kalau saya sendiri mungkin kunci kontaknya biar simple di sini, bikin bracket. Nah, yang kelima nih selang rem. Selang rem. Karena shockbreaker build up itu lebih tinggi, teman-teman harus nyari lah, harus beli lagi selang rem yang lebih panjang biar nggak ketarik saat ribbon berjalan tuh ya. Nah, biasanya pada pakai ukuran 130 cm sampai 150 cm. Selang remnya bebas lah, merek apa aja, yang penting itu sesuai budget. Nah, teman-teman jadi udah punya gambaran ya, dari biaya bubut, mungkin customnya, custom bikin bos-bosan, bosing buat ganjelan ini nih, leheran, tambahan, bikin bracket, bikin bos roda, bikin bracket buat kontak, selang rem, itu estimasi biaya bisa nyampe 700 sampai 1 juta lah dari pemasangan akhirnya itu, tergantung dari bahan-bahan yang dipakai. Biasanya kalau yang minim budget itu pakai plat biasa ataupun pakai bos-bosan biasa. Bisa lebih bagus lagi mungkin bahannya pakai baja yang lebih bagus lah. Jadi biaya itu tergantung dari proses dan bahan yang dipakai ya. Ya mungkin patokannya bisa dari angka 700 sampai 1 juta lah, itu yang minim budgetnya. Soalnya kan biasanya paketan tuh dari bengkel, kita terima beres itu ya udah, selang rem pun yang dinyediain dari bengkel gitu. Nah seperti itu gambarannya kenapa mahal. Dan yang paling penting sih bukan bahan doang sih ya, jadi ilmu itu mahal, kita cuma terima bayar doang. Apalagi kita orang nggak tahu, tinggal terima beres, yang mahal itu ilmunya, itu yang paling penting. Jadi hargain kreasi orang. Oh my god, wow. Nah untuk aksesoris sendiri di motor ini pakai copotan KTM 250 yang versi lama ya, AS 43 ini KTM. Banyak sih yang nyebutin, kadang ke teman-teman yang nggak paham dikirain Ria jam ya. Nah kita kita ulang lagi ya. Jadi prosesnya kenapa lebih mahal pemasangan arem daripada arsedon. Jadi penyesuaian ke rangka, kan arem dirubah nih, nyesuaiin ke rangka KLX. Mau ke CRF ya berarti kan nyesuaiin ke rangka CRF, mau ke WR berarti nyesuaiin ke rangka WR. Mas masuk aja sorry. Oke, siap. Ikan dulu. Nah, untuk penyesuaian ke rangka satu, kedua suspensi, penyesuaian ke monoshock bawaan motor dari posisinya gitu. Jadi harus bikin, kalau lebih aman sih lebih bikin link egg baru, unit track baru yang nyesuaiin sudut tinggi rendahnya motor, dan biar nyesuaiin juga dengan tinggi sobek ke depan biar nggak terlalu ambles, biar nggak terlalu nungging. Jadi bikin unit track baru dan link egg baru. Ketiga, posisi dudukan kaliper dan bushing roda kanan kiri bikin baru biar lurus, enggak jadi masa roda depan sama roda belakang miring kan lucu juga ya. Nah, itu 4. Kelima, bikin stopper setelan rantai, itu sih pokoknya itu. Jadi 5 ya, dan itu hubungannya dengan bubut. Pokoknya apalagi yang pengen rapi itu pakai bahan dura ataupun prosesnya dengan mesin CNC itu, jadi udah pasti lebih mahal. Nah makanya saya kasih estimasi
biaya bikinnya aja, biaya bikin untuk penyesuaian ke motor KRX ataupun KRF dan WR itu estimasi biaya dari angka 1 juta ya. Biasanya apalagi tambah masang sampai beres tuh 1 juta lebih. Itu semua tergantung bengkelnya, bahannya, dan yang terakhir itu paling penting hargailah kreasi orang ya. Itu oke. Dan selang rem ya, selang rem nih ke-6 nih, selang rem karena posisinya biasanya tuh lebih panjang, karena di KRX sendiri tuh lebih pendek daripada swing arm bawaan motor-motor build up, jadi otomatis biar lebih aman selang rem kita dikasih space biar longgar. Itu jadi karena motor itu kan tuh suspensinya kan main ya, biar nggak tarik kendor. Ngeri juga kan, ini urusannya nyawa soalnya, jadi harus dibikin longgar dan dibikin safety banget. Kalau syukur-syukur ada budgetnya lebih, beli selang remnya yang kualitasnya bagus gitu, jangan asal gaya ya, percuma gaya kalau membahayakan gitu. Jadi modif itu ya harus diperhitungkan dari segi safety-nya juga. Oke? Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar nanti ya. Dan bakal dibahas untuk video selanjutnya. Ya, nih satu lagi nih lupa. Spare part pendukung ya. Karena ini kan kalau ini sendiri ukuran rodanya itu kecil, jadi karena tromol, jadi di sini nggak perlu pakai spacer biar rantai itu nggak nyenggol ke ban ya, dan biar rodanya bisa center part pendukung lah, jadi sesuaikan dengan ukuran ban. Nah contoh ya ini nih, contoh yang satu ini nih. Nah contoh yang satu ini, karena ini rodanya gambot. Nah kalau setelannya terlalu kanan itu nyenggolnya ke arem nih. Kalau setelan jari-jarinya terlalu kanan, itu bisa nyenggol ke arem. Makanya biar si rantai nggak nyenggol ke ban, tapi setelan jari-jarinya nggak terlalu ke kanan, makanya dikasih spacer nih, spacer gear. Tapi untuk CRF sendiri kayaknya nggak perlu, soalnya dia tromonya lebih lebar daripada KRF. WR tuh dia tromonya lebih lebar daripada KRF, jadi itu penyesuaian aja sih, penyesuaian. Jadi makanya saya bilang part pendukung itu dibilang wajib ya, sunnah, nggak jauh, bukan sunnah rasul doang ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman jadi punya wawasan, syukur-syukur bisa melakukannya sendiri untuk pemasangannya, jadi biayanya juga bisa lebih murah. Jangan lupa komentarnya, kritik dan sarannya biar story saya lebih maju ya, lebih berkembang lagi, bisa berbagi informasi lagi, review, tutorial, dan bisa lebih bermanfaat lah buat teman-teman semuanya. Ya syukur-syukur mau like, mau subscribe ataupun mau nge-share, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau. Oke, pantau terus untuk video-video saya selanjutnya.